Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori evolusi Darwin atau kerja ilmiah Darwin. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya Devindo sebagai moderator dan ada teman saya selanjutnya Noverida Utama sebagai penyaji dan selanjutnya ada Poppy Ayu Saputri sebagai penyaji. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Noverida Utama. Pada Noverida Utama kita persilahkan. Baiklah, saya Noverida Utama, NIM 18031156, akan menyampaikan materi mengenai teori evolusi Darwin, kerja ilmiah Darwin. Pelayaran 5 tahun Charles Darwin di awal tahun 1830-an di HMS Beagle telah menjadi legenda karena wawasan yang diperoleh ilmuwan muda yang cerdas dalam perjalanannya ke tempat-tempat eksotis sangat mempengaruhi karya besarnya, buku On the Origin of Species. Setelah kembali ke Inggris dari 5 tahun di laut, Darwin mulai menulis buku multi-volume tentang apa yang telah ditelitinya. Tulisannya tentang pelayaran Beagle diakhiri pada tahun 1843, 1,5 dekade penuh sebelum penerbitan On the Origin of Species. Yang pertama, eksplorasi di Amerika Selatan. Selama penjelajahan di Amerika Selatan, Darwin dapat menghabiskan banyak waktu di darat, terkadang mengatur agar kapal menurunkannya dan menjemputnya di akhir perjalanan darat. Selama perjalanan di Amerika Selatan, Darwin menggali tulang dan fosil dan juga terkena kengerian perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Di Amerika Selatan, ia menemukan fosil-fosil mamalia raksasa yang telah punah, termasuk Megatheria dan Glyptodon dalam lapisan yang tidak memperlihatkan tanda-tanda katastrofi ataupun perubahan iklim. Sesekali ia menganggap mereka serupa dengan spesies di Afrika, tetapi setelah pelayaran Richard Owen memperlihatkan bahwa sisa-sisa itu berasal dari binatang-binatang yang terkait dengan makhluk hidup di tempat yang sama. Selanjutnya, observasi di Kepulauan Galapagos. Pada tahun 1831, Charles Darwin melakukan perjalanan keliling dunia selama 5 tahun menggunakan HMS Beagle. De Beagle berlabuh di Galapagos pada tanggal 15 September 1835. Selama 35 hari, Darwin mengunjungi 4 dari 16 pulau yang ada di Kepulauan Galapagos. Darwin terpesona oleh keanehan seperti batuan vulkanik dan kura-kura raksasa. Dia kemudian menulis tentang mendekati kura-kura yang akan mundur ke dalam cangkangnya. Selanjutnya, ilmuwan muda itu kemudian akan naik ke atas dan mencoba menunggangi reptil besar itu. Ketika mulai bergerak lagi, dia ingat bahwa sulit untuk menjaga keseimbangan. Saat berada di Galapagos, Darwin mengumpulkan sampel burung mockingbird dan kemudian mengamati bahwa burung di setiap pulau agak berbeda. Dari berbagai jenis burung finch yang ia kumpulkan, Darwin mulai mempertanyakan mengapa burung-burung tersebut bisa berkerabat meskipun terlihat beda. Kemudian Darwin merumuskan dengan hal tersebut, Darwin merumuskan teori evolusi karena adaptasi atau evolution by adaptation. Burung-burung finch yang ditemukan oleh Darwin beradaptasi sesuai dengan kondisi alam di Galapagos yang terbagi-bagi atas beberapa pulau tersebut. Berdasarkan pengamatannya, Darwin mencatat 2 konsep penting. Yang pertama, perbedaan antara populasi yang berkerabat memperlihatkan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Kedua, variasi dalam bentuk tubuh dan tingkah laku terakumulasi dalam kelompok terpisah. Beberapa variasi ini melalui seleksi alam menjadi sifat yang teradaptasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan pada Noverida Utama. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri.
Baiklah, perkenalkan nama saya Devindo akan melanjutkan materi mengenai eksplorasi Darwin di New Zealand. Nah, awalnya Darwin ini tidak tertarik ke Selandia Baru karena beberapa faktor. Yang pertama, New Zealand ini bukan tempat yang menyenangkan dan tidak terdapat kesederhanaan yang menawan di antara penduduk asli di sana. Setelah itu, Darwin juga mengatakan negara di sana juga tidak menarik. Nah, pada saat eksplorasi ke New Zealand, ada beberapa hal yang diamati oleh Darwin, yaitu penyebaran wabah influenza pada suku Maori dan penurunan kaum Aborigin di Australia. Nah, terlepas dari kesan negatif tentang Selandia Baru ini, Darwin tetap tertarik pada negara tersebut pada saat kunjungannya. Nah, pada saat kunjungannya itu, wabah influenza di antara suku Maori memberinya alasan untuk mempertimbangkan misteri ilmiah penularan. Epidemi samping Maori yang menurun dalam jumlah, dan Darwin khawatir bahwa ini adalah bertentangan dengan doktrin. Darwin menulis kepada I.M. Diefenbach, seorang dokter dan naturalis Jerman yang bekerja di Selandia Baru, yang kemudian menerjemahkan catatan Darwin tentang pelayaran HMS Adventure dan HMS Beagle ke dalam bahasa Jerman. Nah, akhir-akhir ini saya sangat tertarik untuk membaca bab Anda tentang penurunan angka yang lambat dari orang-orang miskin ini. Kasus ini tampak sangat aneh bagi saya, terutama karena penurunan telah dimulai atau berlanjut sejak diperkenalkannya tentang hubungan antara jumlah populasi dan makanan. Dengan demikian terbalik, itu akan menjadi kasus bagi Malthus yang hebat untuk direnungkan. Darwin juga mengamati penurunan pada saat itu kaum Aborigin Australia dan berkomentar, varietas manusia tampak bertindak satu sama lain dengan cara yang sama seperti spesies hewan yang berbeda, semakin kuat selalu memusnahkan yang lemah. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Poppy Ayusa Putri. Kepada Poppy dipersilahkan. Baik, saya Poppy Ayusa Putri, NIM 18031078, akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai eksplorasi Darwin di Australia. Eksplorasi Darwin ke Australia ini lebih memiliki kesan yang positif dibandingkan kunjungan sebelumnya ke New Zealand. Selama tinggal di Australia, Darwin tidak pernah melihat seekor kanguru, tetapi ia pernah melihat beberapa platypus dan tikus kanguru. Nah, kemudian Darwin ini juga mengamati yaitu larva Antlion, yaitu merupakan famili dari Myrmeleontidae. Dengan cara yaitu Darwin mengamati lubang yang berbentuk kerucut dan menjebak lalat yang tidak waspada sehingga lalat tersebut terperangkap, dan membandingkan larva dari lalat tersebut dengan larva yang ada di Eropa. Nah, pada saat ini Darwin jelas belum mengembangkan ide-idenya tentang evolusi pada tahap ini dan keyakinan fundamentalnya. Selain itu, pada saat eksplorasi Darwin ke Australia dan ke New Zealand, Darwin sering mengalami sakit, sehingga hal ini menyebabkan Darwin ingin kembali ke Inggris. Namun, selama periode ketika Darwin ini tidak sakit, ia banyak melakukan aktivitas fisik yang berat. Contohnya yaitu Darwin melakukan perjalanan ke Bathurst yang berlangsung pada bulan Januari di puncak musim panas di Australia. Terlepas dari kesan-kesan negatif yang didapatkan Darwin di Australia, ia dan asistennya di kapal yaitu James Covington melakukan berimigrasi ke New South Wales dengan melakukan korespondensi rutin dengan Darwin. Dia mengirimkan contoh tertitip Australia ke Darwin, yaitu melalui pelaut Philip King, kemudian bergabung dengan ayahnya Kapten Philip Parker King di Australia, dan mengirimkan informasi berguna tentang perkembangbiakan domba kepada Darwin. Dua awak beagle dalam pelayaran Darwin ambil bagian dalam beagle pelayaran ketiga, yaitu pada tahun 1837 sampai 1843 di bawah komando Kapten J.C. Wickham.
perwira pertama dalam pelayaran Darwin. Mereka menemukan sebuah genangan besar air terlindung di bagian utara Australia, dan kemudian genangan air tersebut diberi nama dengan Port Darwin. Perjalanan Darwin ke bagian utara Australia ini membuat ia bangga karena secara tidak langsung pemberian nama temuan genangan air tersebut diberikan, yaitu dinamai dengan menurut namanya, sehingga membuat Darwin ini merasa perjalanannya ke Australia bagian utara lebih berkesan daripada bagian Australia lain yang pernah ia jalani. Selanjutnya yaitu eksplorasi Darwin di Afrika. Pada tahun 1871, Charles Darwin pernah mempublikasikan gagasannya tentang monogenesis dalam bukunya yang berjudul yang pertama yaitu The Descent of Man, dan buku yang kedua yaitu Selection in the Relation to Sex. Dalam buku The Descent of Man, Darwin berspekulasi bahwa manusia diturunkan dari kera yang masih memiliki otak kecil namun sudah dapat berjalan tegak. Dalam pemikiran Darwin, kera yang dimaksud adalah kera yang berasal dari Afrika. Dari pengamatan terhadap kera Afrika ini, Darwin beranggapan bahwa mungkin sekali nenek moyang manusia modern berasal dari Afrika, mengingat di Afrika terdapat banyak simpanse, gorila, dan hewan ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan manusia modern. Anggapan ini merupakan lanjutan dari teori evolusinya yang menyatakan bahwa mungkin sekali suatu spesies yang masih hidup di suatu wilayah, terutama dari kelas mamalia, memiliki kekerabatan yang dekat dengan salah satu spesies yang berevolusi di wilayah tersebut. Pada eksplorasi di Afrika ini, ada yang dikenal dengan out of Africa, yaitu merupakan istilah yang dikemukakan oleh Darwin berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kera Afrika. Teori evolusi ini memang banyak diterima oleh ilmuwan, namun konsep evolusi manusia dan konsep out of Africa yang dicetuskan oleh Darwin masih sangat spekulatif. Kerangka yang telah ditemukan saat The Descent of Man terbit adalah kerangka Neanderthal dari Eropa, yaitu ditemukan sekitar pada tahun 1856, ditemukan di Jerman oleh Johann Carl Vaclav. Konsep out of Africa ini perlahan mulai menguat ketika beberapa temuan kerangka manusia purba yang ditemukan di wilayah Afrika, yaitu berupa puluhan tahun kemudian. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup presentasi pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.